Halo minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di Yasashi Gakko Channel. Pada video kali ini, saya akan mulai bahas pola kalimat yang ada di bab 1. Nah, sebelum masuk ke pola kalimatnya, minasan harus sudah hafal dulu ya kosakatanya. Kalau belum, bisa lihat kembali di video sebelumnya. Oke, langsung saja yuk kita masuk ke pola kalimatnya. Daika. Daika itu bab 1. Nah, pola kalimat bab 1 yang pertama yaitu ada kata benda 1 wa, kata benda 2 des. Huruf hiragana ha di sini bukan dibaca ha ya, tetapi dibaca wa karena di sini statusnya sebagai partikel. Partikel wa ini berfungsi untuk menunjukkan subjek atau topik pada suatu kalimat. Jadi kata benda 1 ini merupakan subjek atau topiknya. Lalu diikuti kata benda 2. Kata benda 2 merupakan deskripsi atau penjelasan dari kata benda 1 tadi. Lalu ditutup dengan des. Nah, des di sini fungsinya sebagai penutup dari suatu kalimat. Di mana jika kata terakhir pada suatu kalimat itu merupakan kata benda atau kata sifat, maka diakhiri atau ditutup dengan des untuk menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat formal. Oke, biar lebih jelas, langsung saja ya kita ke contoh kalimatnya. Rei itu contoh. Nah, pada contoh kalimat ini, saya sengaja menulisnya hanya dengan menggunakan huruf hiragana dan katakana sama artinya saja. Jadi, minasan juga harus sudah hafal ya huruf-hurufnya sebelum masuk ke pola kalimat. Nah, contoh yang pertama yaitu ada watashi wa gakusei desu. Watashi merupakan subjek dari kalimat ini. Ya, watashi merupakan subjek, kemudian diikuti partikel wa, lalu ada gakusei. Gakusei ini merupakan kata benda kedua. Artinya, saya, ya watashi itu saya, adalah seorang mahasiswa atau saya adalah mahasiswa. Lalu contoh kalimat yang kedua ada ano hito wa mirasang desu. Ano hito wa mirasang desu. Ano hito merupakan subjeknya ya atau topiknya. Kemudian kata benda keduanya mira. Mirasang, saudara Mira. Artinya orang itu adalah saudara Mira. Ingat, ketika kita menyebutkan nama orang ya, nama orang lain, maka di belakangnya di akhir setelah nama orang tersebut ditambahkan sang. Ya, artinya saudara. Orang itu adalah saudara Mira. Tetapi ketika kita menyebutkan nama diri sendiri, tidak ditambahkan sang di belakangnya. Misalkan Anohito ini diganti, ya subjeknya itu diganti oleh watashi, subjeknya itu saya. Berarti watashi wa Mira desu, ya tidak ada sangnya. Watashi wa Mira desu. Oke, lanjut ke contoh berikutnya ada Rao-sang wa Indojin desu. Rao-sang merupakan subjek dari kalimat ini. Kemudian kata benda keduanya adalah Indojin, artinya orang India. Saudara Rao adalah orang India. Ya, silakan minasan bisa latihan menulis contoh kalimat yang lain. Boleh tulis di kolom komentar ya. Nanti akan saya cek satu persatu. Lalu kita lanjut ke pola kalimat kedua yang ada di bab 1. Yaitu ada kata benda 1 wa, kata benda 2 dewa arimasen atau ja arimasen. Pola kalimat kedua ini merupakan
bentuk kalimat negatif dari pola kalimat pertama tadi. Kalau pola kalimat pertama diakhiri oleh des, ya, sedangkan pola kalimat kedua ini diakhiri oleh dewa arimaseng atau ja arimaseng. Jadi pola kalimat pertama merupakan kalimat positif, pola kalimat kedua yaitu kalimat negatif. Ya. Dewa arimaseng biasanya sering dijumpai atau sering dipakai dalam bahasa formal tulisan, seperti kata-kata pidato atau situasi formal lainnya. Ya, sedangkan ja arimaseng itu lebih sering digunakan untuk ragam percakapan sehari-hari. Oke, langsung saja ke contoh kalimatnya. Yaitu ada watashi wa karina ja arimaseng. Saya bukan atau tidak, ya. Saya bukan Karina. Saya bukan Karina. Jadi jika mengartikan dalam bahasa Jepang itu, kita lihat dulu subjeknya. Artikan dulu subjeknya, ya. Watashi itu saya, kemudian setelah itu langsung ke paling belakang. Ja arimaseng, ya, bentuk negatif, berarti tidak atau bukan. Saya bukan Karina. Lalu contoh yang kedua kita lihat di sini ada Mira sang wa engineer ja arimaseng. Saudara Mira bukan seorang insinyur. Ya. Atau misalkan contoh yang lain. Saudara Mira bukan seorang dokter. Mira sang wa isha ja arimaseng, ya, atau dewa arimaseng. Jadi bisa ja arimaseng ataupun dewa arimaseng. Lalu ada contoh yang ketiga, yaitu Rao sang wa Amerika jing ja arimaseng. Saudara Rao bukan orang Amerika. Ya. Misalkan saya bukan orang Jepang. Watashi wa nihonjin ja arimaseng atau dewa arimaseng. Saya bukan orang Jepang. Oke, sampai di sini dulu. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada penjelasan yang kurang dimengerti, kurang jelas, bisa tulis di kolom komentar ya. Atau mau latihan membuat pola kalimatnya, membuat contoh kalimatnya, silakan bisa tulis juga di kolom komentar. Nanti akan saya cek satu persatu. Ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Ja, otsukare sama deshita.